update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Aduh, kalau kami fokus di kasus ini ya. Kami fokus di kasus ini. Kalau untuk pelaku sendiri ada pendampingan nggak Bu? Pada saat pemeriksaan kan mereka juga masih di bawah umur, dari KPAI sendiri ada pendampingan? Kalau pendampingan bukan dari KPAI, sudah ada sendiri ya, terutama dari keluarga anak dan juga lawyer, dan memang harus didampingi karena tidak boleh sendiri. Itu sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Tapi sehari-hari dipakai nggak? Saya tanya Anda. Pemiliknya ada mana ya? Iya, bisa nggak ke sini? Kita mau komunikasi. Yang disebut Ibu Gaul itu yang mana ya? Ya, Yang tadi. ini kan. Pemilik warungnya dong, bisa ke sini nggak? Mau pemilik warungnya. Yang punya. Saya kebetulan anak dari pemilik warung itu. Oh, anak. Dan saya kebetulan tidak di sini tinggalnya. Saya ditelepon untuk soal ini karena kebetulan kesehatan mama saya belum sakit. Ini saya mau tanya ya, yang tinggal di sini, tuh mama saya, kakak saya nomor 1 dan adik saya paling kecil. Tapi ada ya? Ada. Tapi aktivitas kebanyakan kita di atas. Ya, yang penting ada. Ada. Ini bukan rumah kosong. Ini kita Ya, ya makanya. Ya. Terus ini halaman orang ya? Ya, itu tetangga. Dan aktif. Maksudnya Ada rumusnya, ada penghuni. tapi kan karena mereka belum pada kerja. Oh ya. Ya. Setiap siang kayak siang atau jam berapa di sini masih ada orang. Kalau ini nggak ada, Nggak ada. kosong. Karena yang tinggal hanya 3 orang. Berarti kalau ada orang di sini biasanya jam Sore selesai kita tutup warung. berarti kalau siang memang pagi sampai siang itu nggak ada orang. Iya, jarang ada aktivitas di. Pokoknya karena pada di atas semua. Itu lah. Ada ini nggak misalnya mungkin ketika ada aktivitas ini anak-anak ada ini nggak dari ibu atau yang menjaga warung bisa melihat atau seperti apa? Kita tuh cuman mereka datang untuk bisa makan atau minum, turun ke bawah makan. Setelah itu kita kan aktivitas di atas karena kita kan warungnya dan untuk umum siapa aja di depan kan banyak ya yang makan, pokoknya kita umum lah gitu ya. Turun tuh hanya ada yang mesen aja. Soalnya saya nyanterin makanannya gitu loh, Pak. Itu tiap hari atau emang waktu tertentu doang? Enggak. Ya kalau misalnya kadang-kadang memang dia pulang sekolah aja Pak, jadi pulang sekolah aja. kadang-kadang mereka itu nunggu orang tuanya jemput atau mereka pesen gojek gitu sambil dia makan dan minum. Istirahat lah gitu. Pihak sekolah ada yang pernah mendatangi ke sini nggak? Sama sekali sampai Sama hari ini, sekali. Guru BK-nya? sama sekali saya belum kenal. Karena kebetulan memang saya nggak di sini Bu. Ya udah, Ya, Bapak. Kalau saya sih sering sini. Guru BK belum pernah. Enggak pernah. Sama sekali. Dibilang orang bilang ini, yang guru dari Binus datang enggak? Ditanyakan kan? Belum ada. Itu loh. Selama bertahun-tahun juga belum ada yang di sini. Ada sih, ada kontrol doang ibaratnya kan. Ada kontrol. Kontrol ada. Ada kontrol ada. Kontrol ada. Kontrol ada. Kontrol ada. Jadi misalnya kegiatan apa sih di sini? Oh hanya makan dan minum. Makan minum. Ya, Gitu loh. Ya, artinya tetap ada. Kan saya juga kaget loh. Dia punya rumah. Iya, iya. Itu ya. Nanti biar selanjutnya kita kan cuma mau lihat ya Pak. Iya, Mau ngecek, katanya jauh ternyata dekat. Nggak jauh dari gerbang. Kelihatan dari Oh, maksudnya dari sekolahnya. ya, makanya kami lihat. Soalnya gini loh Bu,
dari ini tuh nggak setahun 2 tahun loh Bu, Ya, benar. ikannya, Ya, kan? pertanyaan. Kalau Sejak binus itu ada, memang anak-anak juga pada makan dan minum ya juga. sini. Dan ya, Sambil nunggu dijemput ya, juga. ya, gitu, Bu. betul, Bu. Sering terjadi nggak peristiwa Nggak kayak Baru ada. kali ini, Pak. Baru Kalau kali ini. misalnya ada apa-apa, masa kita pihak satu rumah diam aja, nggak mungkin Pak. Gitu. Sampai-sampai itu alumni aja sampai kaget gitu loh. Kok ada kasus ini loh ya. Sampai kesal juga alumni itu. Karena kakak kelas ya. Kayak ini kan adik kelas lah gitu. Kok tempat awal saya mendirikan kok dijelek-jelekan. Ya, jadi Mencemarkan. nama baik di sini juga. Ah. Gitu. Sama nggak terima juga kok Ibu Wik bawa-bawa gitu loh. Oke. Ya, dari itu Pak, kami cuma ingin konfirmasi jauh apa Ya. Terima kasih. Ya, Bu, ya. Terima kasih ya. Ini kan masih dalam proses kami dari pihak kepolisian mengkonfirmasi besok kami memberikan Saya lagi ya besok. Benar-benar bisa tahu. Oh, apa? Cek ya, karena informasi yang kami dapatkan akan jauh. Tapi aku yang nanya, kamu itu aja ya. Terima kasih. Makasih ya, Bu, ya. Terima kasih. Ya, Pak. ya Bu? Udah. Cek. Gimana Mas, Mbak? Biar keluar dulu. Gimana? Oke, teman-teman media lagi. Sini Bang, kita pegangin aja Bang, mana Bang? Mundur lagi dikit yuk. Mundur yuk. Gantian. Kan ada Zoom. Satu-satu ya. Iya, gimana? Cek ntar. Ya, gambar sama Bang. Bentar. Bentar ya, Bu. Suruh samping. Rani aman, Rani. Aman. Aman Bang. Tangannya berikan dikit Bu. Bang handicap munduran dikit, Bang. Bang Hendik. Gimana? Mas, satu-satu pertanyaannya. Nah, naik aja Ran. Naikin lagi. Rencananya itu memang untuk ke MNC-nya. sekolah atau ke pihak gimana sih Bu untuk apa namanya? Hari kasus ini ya, hari ini kami bersama-sama kok ini tadi ya, ada dari Irjen Kemendikbud juga, ada dari OPTD PPA, kemudian ada dari Dinas Pendidikan, ada dari mana Kemensos? ya Kemensos ada Peksos. Ya, Peksos ada Peksos juga. Kami memang berkunjung ke sekolah ya. Kemudian untuk apa? Kami sekali lagi memastikan proses ini berjalan lancar. Kemudian bagaimana kondisi anak-anak yang mereka bersekolah di sana, baik sebagai anak korban atau anak berkonflik dengan hukum. Kemudian kami memastikan hak-hak pendidikannya bagaimana. Terus yang terakhir ini tadi kesini karena mau melihat ya, mengkonfirmasi informasi yang kami dapatkan, katanya jauh lokasi dari sekolah, ternyata cukup dekat. Begitu ya. Bu, itu konfirmasi kepada pihak sekolah kan pelaku itu sekitar 9 orang atau lebih Bu, tapi kenapa yang di DO atau yang dikeluarkan cuma 3 orang itu kenapa ya Bu? Kalau itu mungkin nanti sekolah yang akan menjelaskan lebih rinci Mas, karena ini kan proses masih berjalan, termasuk penyelidikan ya, baik anak korban ataupun anak berkonflik dengan hukum. Jadi masih berjalan, belum ada informasi. Ya, nanti akan diinformasikan dari sekolah kalau itu ya. Tapi dari pihak KPAI pertama kali tahu beritanya dari mana Bu? Dari sosmed atau kayak gimana? Ada laporan pengaduan ke KPAI itu kan tidak hanya laporan langsung, ada juga yang dari media sosial. Nah, kami mendapatkan itu juga. Bu, tapi dari KPAI udah bertemu sama korbannya belum sih? Sudah. Gimana Bu? Ada trauma atau seperti apa mungkin Bu? Ya jelas lah Mas. Itu kemarin kami sampaikan ya, beberapa teman-teman yang pernah mungkin dipukul tuh rasanya gimana, ya kan? Sudah ada rekomendasi mungkin dari Ibu terhadap pihak sekolah, mungkin terhadap kasus seperti ini, mungkin pengawasannya akan seperti apa gitu ke sekolah gitu? Ya agar sekolah
berkoordinasi dan kooperatif ya. Yang terpenting itu kok, kalau cepat kooperatifnya itu cepat selesai. Kalau untuk Ya seperti ini, sekolah bisa menerima kami, ini sudah awal yang bagus menurut kami ya dari pihak luar, sehingga kami bisa memastikan bagaimana anak-anak yang terlibat dan kondisinya begitu. Tapi dari info terbaru yang beredar katanya satu-satu ya. Bu, kalau untuk yang terlibat sendiri kan korban ini suka melecehkan siswi-siswi lainnya di BINUS itu, Ibu dengar kabar itu nggak sih, Bu? Oh, saya tidak ke sana dulu. Ya, tidak ke sana dulu. Itu identitas pribadi anak ya, dan kami harus melindungi sesuai pasal 64. Bu, kalau untuk pelaku yang terlibat pengalaman sebelumnya, Ya. apakah ada korban-korban seperti ini, Bu, di BINUS sekolah? Aduh, kalau kami fokus di kasus ini ya. Kami fokus di kasus ini. Kalau untuk pelaku sendiri ada pendampingan nggak Bu? Pada saat pemeriksaan kan mereka juga masih di bawah umur, dari KPAI sendiri ada pendampingan? Kalau pendampingan bukan dari KPAI, sudah ada sendiri ya, terutama dari keluarga anak dan juga lawyer, dan memang harus didampingi karena tidak boleh sendiri. Itu sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Gitu. Nah, kalau secara general gimana Bu? Ini kan mungkin kasus bully bukan yang pertama ya di pihak sekolah itu, gimana untuk Di mencegah pihak sekolah ini atau sekolah lain lembaga tidak, pendidikan? tidak sekali ya mungkin ya di Iya. banyak sekolah. Nah, itu Iya. gimana KPAI mungkin merekomendasikan Ada saran-saran tertentu? Pertama, sekolah. yang jelas kami pastikan itu Satgas TPPK-nya sudah terbentuk atau belum. Karena itu di Permendikbud 46 tahun 2023 itu harus ada. Nah, kami cek sudah ada di sekolah ini. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kan ada kasus. Nah, kalau ada kasus bagaimana pensikapannya di sekolah tersebut. Nah, itu juga harus kita cek terlebih dahulu. Yang kedua, peran orang tua juga harus kooperatif. Karena orang tua itu bagian dari sekolah secara tidak langsung. Ya, baik memberikan informasi ataupun melaporkan kalau ada korban, ada kejadian anaknya bagaimana harus dilaporkan. Yang ketiga adalah masyarakat sekitar. Nah, ini mungkin yang fungsi harus kita kuatkan lagi ya. Termasuk di sini kan juga masyarakat sekitar, sehingga bisa saling memberikan informasi pada sekolah kalau ada kerentanan, situasi rentan. Situasi rentan itu bisa berkumpul di luar jam sekolah lebih, atau mungkin ada hal-hal yang membahayakan mungkin, nah gitu. Itu Pak Menteri. Oh, ini Bu, dari KPAI para udah ketemu sama pelakunya belum? Untuk Sudah. pelakunya gimana? Belum. Maaf, saya Oh, kalau pelaku ini maksudnya tetap dapat perlindungan juga? anak pelaku ya, istilahnya anak berhadapan dengan hukum ya. Oke. Gimana Mas? Dapat perlindungan juga atau seperti apa, Bu? Kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk anak yang harus dilindungi. Karena ada 15 perlindungan khusus anak, termasuk anak korban kekerasan fisik psikis, termasuk juga anak berkonflik dengan hukum. Iya, itu di Undang-Undang sudah ada ya, dan kami menjalankan sesuai fungsi Undang-Undang, tugas dan fungsi Undang-Undang. Tapi mau nanya Bu, kenapa kira-kira belum ketemu dengan pelaku padahal yang ada rencana nggak sih Bu dari KPAI mau ketemu sama pelaku? Ya kalau ada rencana ada, tetapi kapan kan kami melihat situasi. Kami melihat situasi ya, dan tentunya tidak berdiri sendiri. Karena kami di bawah pemerintah harus berkoordinasi juga dengan aparat penegak hukum dan juga dengan UPTD dan tim hukum. Begitu ya. Untuk Ada lagi? kelanjutan dengan kepada pihak hukumnya gimana, kepolisian gitu misalkan setelah ini kan baru ngecek terus. Oh masih koordinasi terus. Saya pastikan termasuk kalau anak diminta keterangan juga harus didampingi. Kemudian juga tidak semampunya anak ya, kalau anak udah lelah ya jangan dipaksa untuk ditanya gitu. Bu, bukannya kalau anak, mohon maaf nih Bu, mendapat perlindungan seperti itu tidak ada efek jerah bagi dia untuk kedepannya, itu seperti apa Mas Taufan Ibu? Ada, karena ada sistem peradilan pidana anak tuh Mas. Setiap kejadian apapun itu yang dilakukan kan tidak mungkin terus tidak diproses, tetap diproses. Nah ini kan juga kita lihat ya prosesnya bagaimana gitu. Tetap diproses Mas. Gitu ya. Terima kasih ya. Oke. Kita bisa lanjut kemana Bu? Masih ke dinas lagi apa ke? Ya masih. Pak Andri mau komen nggak? Enggak lah, udah banyak. Iya. Kita OTW ke mobil Pak. Iya, sekitar ini. Iya. Iya. Wah, ya baik. Nanti takut nggak cukup mobilisasi kita ngantri ya. Nanti pasti ada. Satu, dua, tiga. Sekali lagi 1, 2. Sekali lagi. 1, 2, 3.
aman ya kan. Narasumbernya. Yang ada untuk usaha. Untuk